Tutorial uji SPSS Asumsi Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desila Rosyana Putri, mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta, dari Prodi Perbankan Syariah, kelas 5G dengan NIM 205231266. Di sini saya ingin sedikit memberi tutorial mengenai uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Berikut tutorialnya. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama kita buka data di Excel, kemudian kita copy. Jika sudah di copy, kita buka SPS-nya. Jika sudah muncul, kita klik pada variable view-nya. Kemudian kita ketikkan untuk yang pertama yaitu X1, kemudian X2, kemudian Y. Dan jangan lupa untuk bagian desimal kita isikan 0 semua. Kemudian ke bagian measure, kita ganti semuanya menjadi scale. Kemudian pada label kita ketikkan untuk X1 yaitu Service Excellent. Untuk X2 kita ketikkan Brand Image. Yang ketiga Y yaitu Produk Bank Syariah. Kemudian ke data view kita paste data yang sudah kita copy tadi. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kita akan menguji menggunakan regresi. Yang pertama klik Analyze, kemudian regresi, kemudian pilih Linear. Kemudian produk bank syariah kita jadikan dependen, kemudian X1 dan X2 kita masukkan ke independen. Kemudian klik pada bagian statistik, kita centang pada bagian deskriptif dan collinearity dan covariance. Kemudian continue, kemudian ke plot. Untuk Y kita pilih as receipt. Kemudian untuk X yaitu Y pred. Kemudian jangan lupa centang histogram dan kolom normal, kemudian continue. Pada bagian save, kita centang pada under standardized, kemudian continue, lalu OK. Kita tunggu. Datanya sudah muncul. Ada beberapa kolom di situ, kemudian ada histogramnya. Kemudian untuk mencari kolom pada Komogro atau NPR, kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian sampel KS. Kemudian kita masukkan unstandardized ke dalam text variable list. Lalu OK. Maka akan muncul kolom NPR test yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test. Untuk regresi yang kedua yaitu kita pilih analyze, kemudian regresi, kemudian pilih linear, kemudian statistik. Model fitnya tetap kita centang, Darwinnya tetap, lalu continue, kemudian plot, histogram dan normal jangan dicentang, kemudian continue, lalu OK. Nah, muncul tabel Darwin Watson. Kemudian
kita lakukan analisis hasil outputnya. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas tersebut berisi histogram, p-plot, dan tabel NPR. Interpretasinya pada uji normalitas menghasilkan histogram dan kurva yang menggunung. P-plot menghasilkan garis diagonal dan titik-titik mengikuti arus diagonal dan nilai sig pada tabel Kolmogorov-Smirnov tes lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Kemudian yang kedua yaitu uji autokorelasi, didapat dari tabel model Summary. Didapat D yaitu 2,543, kemudian DL itu 1,4625, kemudian DU itu 1,6283, kemudian 4 min DL yaitu 4 min 1,4625, hasilnya 2,5375. Kemudian 4 min DU sama dengan 4 min 1,6283 dengan hasil 2,3717. Hasilnya yaitu interpretasi dari uji korelasi di atas dapat disimpulkan bahwa D lebih besar dari 4 min DL yaitu 2,543 lebih besar dari 2,5375. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi. Kemudian yang ketiga adalah uji multikoleniaritas, didapat dari tabel koefisien. Untuk hasilnya yaitu pada uji multikoleniaritas di atas nilai tolerans lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya menunjukkan tidak terjadi gejala multikoleniaritas. Kemudian yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas, didapat juga dari tabel koefisien. Interpretasi pada uji heteroskedastisitas di atas dapat disimpulkan bahwa sig lebih besar dari 0,05. Sig didapatkan dari tabel sig yaitu 0,297 dan 0,57 yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekian video tutorial dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.